Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat tanpa kekurangan apapun, dan yang lebih penting bahwa kita ada pahala istiqomah di dalam hidup ini, karena istiqomah ini sangat berat. Istiqomah ini memerlukan kekuatan dan keteguhan hati dalam setiap amal. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rasa istiqomah ini sampai akhir hayat kita ini. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Halaman 63 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa raka'atul faraidi sab'ata asyara rak'atan. Dan jumlah rakaat sholat fardu itu ada 17 rakaat. Maksudnya itu dari subuh, duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib, kemudian isya. Jumlah totalnya 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Di dalamnya ada 34 sujud. 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 takbir. Wa tis'u tasyahudat. Ada 7 tasyahud. Wa asyrun taslimat. Ada 10 salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihah. Di dalamnya ada 53 tasbih. Wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa isruna ruknan. Jumlah rukunnya dalam satu sholat ada 126 rukun. Fis subhi pada sholat subuh salasuna ruknan. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Wa fir rubaiyah, dan pada sholat yang 4 rakaat arba'atun wa khamsuna ruknan. Ada 54 rukun. Wa man ajaza anil qiyam fil faridah shalla jalisan wa man ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Dan barang siapa yang tidak mampu sholat dengan berdiri dalam sholat fardu, shalla jalisan, maka dia boleh sholat dengan
duduk. Wa man ajaza anil julus, dan barang siapa yang tidak mampu duduk, shalla muttaji'an, maka dia boleh duduk salat sambil berbaring ya. Atau sambil ya berbaring ya, telentang. Sekarang kita lihat penjelasannya pada hadis nomor 1. Li hadisi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi. Salatlah kalian dalam salat fardu itu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Dan kalau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring di atas sisi bagian kanannya ya. Wa ala janbi. Itu artinya dia berbaring di atas badan bagian kanan. Kalau masih bisa menghadap ke kiblat ya, miring ke kanan ya. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, pada bab ini musannif atau penulis kitab ini Imam Abu Suja itu menghitung rokaatnya, menghitung sujudnya, menghitung takbirnya dan seterusnya. Yang ini tentu hanya bagian dari ketelitian. Ini bagian dari ketelitian seorang ulama mengajarkan kepada santri-santrinya, kepada para murid-muridnya. Dihitung secara detail oleh beliau, yang mana jumlah-jumlahnya sampai seperti itu, sehingga menunjukkan bahwa beliau ini memang ulama yang teliti dalam menjelaskan hukum-hukum fikih di dalamnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Faslun wal matruku fis salati salah satu asya. Sekarang kita lanjutkan pasal berikutnya, yakni wal matruku minas salati salah satu asya. Hal-hal yang tertinggal atau terlupakan atau tidak dikerjakan di dalam sholat itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, ada 3 bagian. Pertama, fardun wa sunnatun wa hayatun. Ini disebut dengan fardun, perkara-perkara yang fardu, wa sunnatun, perkara-perkara yang sunnah, dan perkara-perkara yang digolongkan dengan hay'ah. Jadi ada tiga kelompok. Pertama fardun, kedua sunnah, ketiga hay'ah. Insya Allah pada pembahasan kita yang lalu kita sudah menjelaskan tentang furudus shalah, kemudian sunnatus shalah, dan yang ketiga terakhir kemarin ada hay'atus shalah, yaitu gerakan-gerakan di dalam sholat. Fal fardu dan untuk sholat fardu, dan untuk yang fardu maksudnya perkara yang fardu tadi, la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Yang pertama, perkara yang digolongkan dalam fardun tadi, fard tadi, yang wajib, yang fardu. La yanubu anhu sujudus sahwi. Dia tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qarib atabihi. Amalan sholat yang digolongkan dalam fardu ini
Kalau dia ingat karena lupa dan waktunya masih dekat, atabihi, maka hendaklah ditambahi atau disempurnakan. Jadi gerakan amal sholat yang digolongkan dalam fardun ini kalau terlupakan atau kurang atau tidak dilaksanakan, maka dia punya kewajiban untuk ditambahi kalau waktunya dekat. Wasajada lisahwi, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Wasunnah, adapun yang digolongkan dalam sunnah sholat tadi, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fard, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Dia tidak perlu untuk kembali kalau dia sudah terlewat, sudah ba'da talabbusi bil fard, dalam sholat fardu tadi sudah terlewat, sudah dilaksanakan, sudah berdiri misalnya, baru ingat, waduh salah nih, belum dikerjakan ya. Dia tidak perlu mengulangi, lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tapi dia hendaknya melaksanakan sholat sujud sahwi karena meninggalkan sunnah itu. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Adapun yang digolongkan dalam hay'atus shalah itu la ya'udu ilaiha, dia tidak perlu mengulanginya atau kembali kepada amalannya, ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkannya, wala yasjudu lisahwi anha, juga tidak harus sujud sahwi karenanya. Wa idza syakka fi adadi ma atabi minar rakaat bana alal yakin wa huwal aqal wa sajada lisahwi. Dan jika dia ragu dalam persoalan jumlah rakaat, jadi kalau ragu tentang jumlah rakaat, ma'atabi minar rakaat bana alal yakin, maka ditetapkanlah di atas keyakinan atau pilihlah di atas keyakinan, wahwal aqal, yaitu memilih yang paling sedikit. Ini udah 3 rakaat apa 4 rakaat sholat zuhur misalnya, maka ambillah yakin, diambil yang paling kecil yaitu 3 rakaat. Kalau dia sholat maghrib ini baru 2 atau 3, ambil yang kecil, yakini, kemudian ambil yang jumlah yang kecil. Wasajada lisahwi, kemudian sujud untuk sujud sahwi. Wasujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam, dan sujud sahwi ini adalah hukumnya sunnah dan tempatnya sebelum salam. Nah, ini karena panjang sekali, mungkin penjelasannya untuk yang pasal halaman 46 nanti kita lanjutkan untuk penjelasannya besok karena panjang ini, supaya nggak kesiangan. Jadi sampai di sini yang matanya kita baca, tapi insya Allah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Jadi secara prinsip Imam Abu Suja ini membagi amalan sholat itu atau gerakan sholat itu menjadi 3. Pertama fardun, kedua sunnah, ketiga hay'ah. Nah, kalau yang fardun itu pengertiannya kalau dia terlupakan, nggak dikerjakan, nanti harus ditambahi kalau dia ingat dalam waktu yang dekat dan ditutup dengan sujud sahwi. Ini yang fardun. Kemudian kalau yang sunnah itu kalau sudah terlewat
terlewat, yang digolongkan dalam amalan sunnah di dalam sholat itu, kalau sudah terlewat, dia tidak perlu diulangi, tidak perlu ditambahi, tapi dia sujud sahwi. Nah, kalau yang hay'ah itu tidak perlu kembali, tidak perlu ditambahi, dan juga tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini kira-kira yang poin tekannya yang pada pasal ini.